وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kita akan masuk insya Allah, kita akan gabungkan nanti seluruhnya dalam penjelasan, yaitu hadis nomor 455. Yang berbunyi dari Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka." Yang artinya, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW sementara beliau sedang sholat. Dan dalam rongga dada beliau terdengar suara tangis seperti suara kuali yang mendidih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi dalam Asy-Syama'il dengan sanad yang sahih. Ya, artinya bagaimana Nabi SAW orang yang sudah dijamin pengampunan dosa, dijamin diterima amalnya, dijamin akan menjadi pemimpin para anak Adam, bukan cuma pemimpin para nabi, semua anak Adam beliau pemimpinnya pada hari kiamat. Beliau pemilik ya, istana termewah ya yang ada di surga nantinya ya, yang kita dianjurkan untuk memohon itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya al-wasilah. Sebagaimana kita kalau selesai azan kita mengatakan ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah adalah tempat yang tertinggi di surga. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam justru dengan itu beliau menangis untuk ya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kita subhanallah pada saat mendapatkan nikmat justru lalai. Harusnya kita menyentuh hati kita dan menggerakkan hati kita agar kita menangis pada saat melihat nikmat itu. Karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud menangis karena Allah. Atau kita kalau sedang melakukan pelanggaran, kita melihat pelanggaran walaupun kecil sebagai sebuah pelanggaran yang sangat besar sehingga kita takut azab Allah setiap saat bisa datang. Sebagaimana nanti akan kita nukil banyak perkataan para salaf berhubungan dengan masalah itu. Dan mereka menjadikan tangisan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah hadiah, sebuah karunia, sebuah nikmat terbesar ya, yang Allah berikan kepada setiap orang-orang beriman. Subhanallah, ada banyak orang tidak faham pada saat musibah sedang menimpa dia, sehingga hatinya menjadi ketakutan terhadap musibah tersebut. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, Allah menguji hambanya dengan ujian-ujian yang bagi hamba tersebut berat, sebenarnya bagi Allah ringan gitu kan. Agar Allah ingin mendengar keluh kesahnya. Karena dengan begitu kita akhirnya bisa menangis, kita bisa khusyuk ya. Kalau seandainya selalu nikmat saja yang ada, mungkin sulit sekali hati untuk menangis. Walaupun ada orang subhanallah yang kalau keimanannya sudah sangat dalam hatinya, dia bisa menangis. Dan ini termasuk bagian daripada hal yang dianjurkan, menangis pada saat nikmat melimpah. Selain daripada menangis juga pada saat musibah sedang datang. Tapi kita menangis ya karena nikmat itu sangat besar dari Allah, dan kita menangis pada saat musibah datang karena takut Allah menambah dan menjadikan ini sebagai hukuman yang berat bagi dia. Bukan karena dia menangis tidak bisa melaluinya, tapi dia justru memperbaiki diri. Dan ketahuilah teman-teman sekalian, kata kunci nikmat itu bertambah justru karena kita bersyukur kepada Allah. Dan puncaknya menangis terhadap nikmat tersebut. Dan juga Anda lihat kadang-kadang ada orang kalau saking gembiranya diberikan sebuah hadiah yang bagi dia sesuatu yang di luar daripada harapan dia. Misalnya diberikan mobil mewah hadiah, diberikan hadiah rumah mewah, dinaikkan jabatan yang sangat tinggi. Kadang-kadang orang jadi menangis karena terharu kan gitu. Nah seharusnya kita jadikan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat adanya pasangan, nikmat adanya keturunan, nikmat adanya kendaraan, nikmat adanya rumah, nikmat kita masih sehat, kita masih bisa bernafas, anggota tubuh masih bisa berfungsi. Ini semua nikmat yang harusnya membuat setiap orang di antara kita meneteskan air mata karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pada saat musibah datang. Kita bukan menangis karena menganggap musibah itu berat bagi kita. Keliru. Itu berarti seperti umumnya orang. Orang-orang beriman bukan seperti itu. Dia justru menangis karena dia berpikir bahwasanya ini adalah siksaan Allah yang datang kepada dia. Dan dia yakin Allah akan memberikan dia jalan keluar dengan dia bertaubat kepadanya. Jadi Allah sebenarnya ingin pada saat musibah sedang datang kita kembali kepadanya. Ya tadarra'un dalam Al-Quran dikatakan. Allah datangkan cobaan-cobaan, ya, siksaan-siksaan di dunia agar mereka kembali kepada Allah. Ya, mungkin kenikmatan menangis pada saat musibah sedang datang teman-teman tidak bisa didapatkan di setiap saat. Ya.
Mungkin kalau Anda pada saat ada musibah yang berat, mungkin Anda pernah lalu Anda menangis, minta kepada Allah dengan berdoa sujud. Di antara azan dan iqamah Anda tidak berhenti berdoa agar Allah selesaikan permasalahan Anda. Minta diberikan keturunan, minta diselesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang terjadi. Minta dimudahkan usaha-usaha. Minta dimudahkan untuk membayar utang. Minta sembuhkan penyakit dan segala macam hal. Anda sampai menangis-nangis sama Allah. Mungkin itu sebuah kenikmatan yang Anda tidak bisa bayangkan, tidak bisa dijual dengan nilai dunia ini. Dan pada saat musibah itu sudah hilang, maka kita tidak bisa lagi merasakannya. Kita nggak bisa lagi merasakannya karena memang sudah hilang. Kita coba menangis seperti awal, nggak bisa lagi. Berarti menangis di sini bukan sebuah kesedihan, tapi sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan. Ya, ini poin yang perlu digaris bawahi tentunya teman-teman sekalian. Baik, kita akan masuk ke hadis selanjutnya. Sebagaimana saya katakan tadi, kita akan coba baca seluruh hadis dulu. Kemudian baru kita akan masuk panjang lebar ke syarahnya. Karena tersisa beberapa hadis dalam bab kita ini ya. Tapi dari hadis 455 kita ambil pelajaran bagaimana baginda Nabi SAW. Orang yang sangat mulia pun, ya, beliau menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sudah ada jaminan-jaminan yang baik buat beliau. Pengampunan dosa, peninggian derajat, ya, diterima amal-amal dan seterusnya. Hadis nomor 456 dalam bab ini. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, "Inna Allah azza wa jalla amarani an aqra 'alaika lam yakun alladziina kafaru." Qala wa sammani, qala na'am, fabaka Ubay. Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkanku untuk membaca firman-Nya, lam yakun alladziina kafaru, surah Al-Bayyinah. Maka Ubay bertanya kepada Nabi SAW, apakah dia Allah menyebut namaku? Kata Nabi SAW, ya. Maka Ubay pun menangis. Nah, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran penting teman-teman sekalian. Yaitu, bagaimana Allah Azza wa Jalla sangat dekat dengan orang-orang beriman. Ya. Dan Allah menyebut nama hamba-hamba orang beriman di depan para malaikat. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya, kalau hamba itu menyebutku, mengingatku, ya, sendirian aku mengingatnya juga dalam diriku. Dan kalau dia menyebutku atau mengingatku di depan khalayak umum, ya, dia malah takut melakukan maksiat, dia malah mengingatkan orang dengan menasihati agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya, maka aku pun akan mengingatnya dan menyebutnya di depan khalayak yang lebih baik daripada khalayak yang sedang dia sedang dihadapi, maksudnya di depan para malaikat. Jadi Allah menyebutkan. Jadi contoh di sini, Nabi SAW mengatakan, hai Ubay ini kebetulan sahabat Nabi yang bagus sekali suaranya dan termasuk guru Al-Qur'annya sahabat, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Ubay, sungguhnya Allah memerintahkanku untuk membaca firman Allah ini agar kau yang pertama menghafalnya, kemudian mengajarkannya, gitu kan. Lam yakunil ladzina kafaru, atau surah Al-Bayyinah. Maka Ubay bukan langsung mengatakan, baik ya Rasulullah, ajarkan kepada saya. Tidak. Beliau ya mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Kata Nabi SAW, iya. Maka Ubay menangis pada saat itu karena dia tersentuh bagaimana Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi ini, dan pencipta segala sesuatunya menyebutkan nama dia. Berarti dia punya kedudukan. Nah, kita harus ambil pelajaran di sini bahwasanya setiap orang di antara kita bisa disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal dia menjadi wali-wali Allah. Bagaimana caranya? Dia tinggal mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan tinggal meninggalkan apa yang Allah larang. Sederhana kok. Tapi tentu dengan ikhlas, karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan ini juga adalah keutamaan Ubay radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay pun mulai menangis, ya, karena mendengar kalau Allah menyebutkan namanya radhiyallahu anhu. Ya, tentu ini berarti teman-teman sekalian kita coba pelajari. Kalau kita ingin bahas tentang Ubay, tentu pertemuan 1 kali 2 kali tidak cukup. Tapi Anda bisa mendengarkan serial sahabat, ya, yang kami sudah sampaikan, lebih dari 40 sahabat, ya. Dan Anda bisa mencari tahu, pelajari tentang Ubay. Apa sebenarnya Ubay bin Ka'ab ini? Keutamaannya apa? Kelebihannya apa? Anda bisa kerjakan seperti dia. Dan bukan mustahil apapun yang telah dikerjakan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Kalau kita ikutin jejak mereka, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sama. Hadis selanjutnya nomor 457. Masih dalam hadis bab ini. Ya, dan sekali lagi kita baca dulu semua hadisnya. Kemudian insya Allah kita akan masuk panjang lebar ke syarahnya.
Hadis nomor 457 ini berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Ayman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Falamma intahaya ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki ama ta'lamina anna ma 'inda Allah ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. Artinya Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita pergi mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu anha sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjunginya. Maka tak kala keduanya sampai kepadanya, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Wanita mulia ini menangis radhiyallahu anha. Lalu keduanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Apa yang membuat Anda menangis? Bukankah Anda mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah Ta'ala adalah lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jadi maksudnya Abu Bakar sama Umar pikir Ummu Aiman nangis ini karena sedih kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aiman berkata, aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah SAW. Jadi aku bukan menangis karena Nabi meninggal. Itu sudah menjadi sebuah peraturan dari Allah. Tetapi aku menangis karena dengan meninggalnya Nabi maka wahyu terputus dari langit. Artinya kita tidak bisa lagi dapat panduan. Kalau zaman Nabi SAW masih hidup kita bisa langsung dapat panduan. Sekarang sudah nggak bisa lagi. Maka jawabannya membuat keduanya, maksudnya jawaban Ummu Aiman membuat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in menangis juga. Sehingga keduanya ikut menangis bersama Ummu Aiman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga kata Imam Nawawi disebutkan pada bab mengunjungi orang-orang saleh atau orang-orang baik. Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang pertama tentu keutamaan Abu Bakar, ya, Umar dan Ummu Aiman radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar memang orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para sahabat. Makanya beliau dipimpin atau dipilih oleh Nabi SAW untuk menjadi khalifah, pengganti beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, ya. Abu Bakar memang punya satu hal yang perlu dipelajari. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau coba keliling mencari tahu apa saja yang Nabi SAW kerjakan yang belum dia kerjakan atau dia belum tahu. Sampai beliau mendatangi anaknya Aisyah dan bertanya, apa yang Rasulullah SAW biasa lakukan yang belum aku kerjakan? Agar Aisyah menyampaikan gitu kan. Ya, dalam salah satu athar disebutkan, ada seorang orang miskin Yahudi yang diberi makan oleh Nabi SAW dan itu Abu Bakar belum pernah ketahui. Karena Nabi sering pergi sendiri. Walaupun orang miskin, orang Yahudi itu yang matanya buta, sering mencaci maki Nabi SAW di pasar Madinah. Namun Nabi SAW datang, memberikan dia makan dan tidak memperkenalkan diri. Terus saja menyuapi di mulut orang Yahudi tersebut makanan atau orang gila yang ada di pasar Madinah yang mencaci maki Nabi SAW sampai Nabi SAW meninggal. Kemudian Abu Bakar pun datang mendatangi Yahudi tersebut, kemudian duduk dan memberikan makan. Lalu Yahudi itu mengenal, mengatakan, sepertinya siapa kamu ini? Dia bilang, saya orang yang ingin berbuat baik pada kamu. Dia bilang, kemana saja kamu saudaraku? Sudah berapa hari kamu gak datang? Dia pikirin adalah Nabi SAW. Maka Abu Bakar pun mengatakan, saya ingin memberikan kau makanan. Intinya disuapilah oleh Abu Bakar. Lalu orang gila tersebut mengatakan, orang miskin tersebut mengatakan, sepertinya bukan kamu yang biasa memberikan aku makanan. Ya. Lalu Abu Bakar menanyakan kenapa? Dia bilang karena orang itu sangat lembut. Cara menyuapinya, ya, cara memberikan perhatian itu beda gitu. Maka kata Abu Bakar, benar. Aku bukan dia, tapi aku adalah salah satu sahabatnya. Lalu orang itu mengatakan, memang kemana dia? Kata Abu Bakar, dia telah meninggal dunia. Maka orang tersebut tiba-tiba menangis. Ya, orang Yahudi ini menangis gitu. Lalu kata Abu Bakar, apakah kau tidak tahu siapa orang itu? Dia bilang tidak. Karena orang Yahudi ini suka mencaci maki Nabi SAW. Mengatakan, apakah kalian sudah tahu penduduk Madinah? Ada orang pendusta yang mengaku sebagai Nabi dan seterusnya. Maka kata Abu Bakar, dia adalah Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu, orang gila tersebut atau orang Yahudi tersebut lalu
menangis dan masuk Islam ya, atau mengucapkan syahadat. Ya, seingat saya dia orang miskin. Apakah dia gila atau tidak saya lupa, tapi yang jelas ini salah satu athar yang menceritakan. Tapi Abu Bakar mengerjakan apa yang Nabi SAW kerjakan yang dia belum pernah kerjakan. Nah, di antaranya juga seperti ini. Beliau mengatakan kepada Umar, ayo kita mengunjungi Ummu Aiman, salah satu sahabiat yang mulia, yang sering dikunjungi oleh Nabi SAW di masa hidup beliau. Untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, itu keutamaan ini. Kemudian Umar juga termasuk, tentu masyhur sekali keutamaannya. Dan bagaimana beliau punya garis ya, di dekat matanya disebutkan cirinya. Itu karena seringnya menangis, jadi ada tanda warna hitam. Karena seringnya menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dengan Ummu Aiman yang akhirnya di sini bukti dalam hadis karena tersentuhnya secara keimanan maka dia merasa sedih bukan karena meninggalnya Nabi SAW, tapi karena dengan meninggalnya Nabi berarti wahyu sudah tidak ada lagi turun dari langit. Mereka tidak pungkiri tentang kesempurnaan Al-Quran dan Sunnah. Mereka bukan pungkiri, tapi mereka berfikir bahwasanya dengan meninggalnya Nabi SAW, atau Ummu Aiman berfikir itu berarti kalau ada apa-apa kita harus cari sendiri lagi. Kalau zaman Nabi SAW hidup, kita bisa bertanya kepada beliau SAW. Ini yang dimaksud. Kemudian pelajaran yang lain bisa kita ambil adalah bagaimana ya Nabi SAW juga meninggal dunia walaupun beliau Nabi. Ya. Dan ini menandakan kita pun semua akan meninggal dunia. Jadi sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, ya, makanan sehat, olahraga, tidur yang cukup dan segala macam, tetap pada saat ajal datang kita akan meninggal dunia. Maka beruntunglah orang-orang beriman yang selalu memaksimalkan waktu. Tanda kutip kalau bahasa saya dalam ceramah adalah memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memaksakan diri tanda kutip untuk meninggalkan semua apa yang Allah larang. Maka termaksimalkanlah waktu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini hal yang luar biasa, gitu kan. Kemudian pelajaran yang lain adalah saksi bahasan kita keutamaan menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala di sini.